Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat waktu luang yang telah Allah berikan di banyak waktu dan khususnya waktu sekarang ini di masa pandemik ini. Ternyata Allah memberikan waktu yang walaupun tidak bertemu dalam satu tempat, ternyata kita bisa bertemu di dalam udara. Alhamdulillah telah hadir bersama kita imam kita atau ustadz kita Imam Joban. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz sudah hadir. Kita kembali bersama saya dengan Imam Joban bersama dalam seri kajian Asmaul Husna yang insya Allah hari ini temanya adalah Assalam, salah satu nama Allah untuk peace sebagai nama dalam Islam. Kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada tim dari Departemen Learning and Development dari INSA sehingga kelas ini bisa berjalan hadir untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan terus berlanjut kelas ini. Terus juga terima kasih kepada para sahabat INSA yang bergabung pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan juga ya, still stay safe dan healthy insya Allah. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan Tajwid Rabbani yang insya Allah di surat An-Nur Al-Ahzab dari halaman ayat 40 sampai 47 ya. 40 sampai 47. Silakan kalau ada yang mau nyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Insyaallah saya bacakan artinya. Dengan aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan ke Imam Jeban, kepada Ustaz untuk memberikan materinya. Jazakallahu khairan. Suaranya Ustaz, jangan mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Asmaul Husna. Dan kita sekarang sedang dalam suasana yang betul-betul yang kita dambakan, yaitu the last day of Ramadan. Dan kebetulan juga yang kita bahas adalah tentang nama Allah As-Salam. Karena nanti dalam surah Al-Qadar, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, peace. Jadi di antara syarat untuk mendapatkan malam itu, kita mesti dalam keadaan salam. Nah, nama Allah As-Salam itu apa artinya? Artinya adalah bahwa Abdullah adalah sumber kedamaian. Ialah semacam mata air kedamaian yang tidak pernah kering. Siapapun yang menghasratkan diri untuk meminum sebagian saja dari mata air itu, niscaya akan merasakan kesegeran dan kebahagiaan hakiki. Jadi maksudnya tidak mungkin orang betul-betul merasakan kedamaian di alam dunia ini tanpa bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tiap hari itu tidak luput mengucapkan Assalamualaikum. Dalam salat kita Assalamualaikum berapa kali itu. Kemudian dalam salat sunat. Dan arti salam itu artinya kalau bagi Allah adalah bahwa Allah itu adalah zat yang selamat dari segala kekurangan, segala keaiban. Allah adalah maha sempurna. Oleh karena itu Allah SWT juga mengharamkan segala sesuatu yang bersifat kedzaliman. Dalam hadis qudsi dikatakan, Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kedzaliman pada diriku, maka jangan suka mendolimi satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian kata-kata assalam itu terdapat dalam Al-Quran, ya, dalam satu ayat saja, surat Al-Hasr. Walladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam.
Assalam. Dan salam itu bukan noun ya. Bukan kayak as-sami, al-basir, Allah Maha mendengar. Tapi dalam bentuk bahasa Arabnya masdar, konsep. Karena kalau Allah maksudnya yang salam, mestinya jadi as-salim. As-salam ini konsep masdar. Right? Jadi Allah sebagai as-salam memiliki makna bahwa dia terhindar dari segala kekurangan, dari segala aib kejelekan, juga dari kepunahan, kematian yang biasa dialami oleh makhluknya. Dengan sifat as-salam, Allah SWT menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluk dan secara khusus menyelamatkan orang-orang beriman dari siksa. Right? Jadi kata-kata bahasa Arab sin lam mim salam itu artinya menunjukkan suatu sehat afiat. Right? Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil, orang-orang yang kalau ngomong rude, emosi, ngomong sama ibadur rahman, hamba Allah yang rahman, itu qalu salam. Salam artinya bukan salam, bukan. Dia tidak menjawab perkataannya dengan kasar lagi, dengan rude. Right? Ima dia menjawab dengan sopan atau ditinggalkan. Assalamualaikum. Right? Also, kata salam juga berarti is the absence of evil, the absence of harm. Right? Maka karena itu sebagai seorang Muslim kita tidak boleh menisbahkan sesuatu yang jelek, negatif kepada Allah. Right? Jadi nggak boleh Allah tidak adil, Allah not fair. Right? Itu tidak boleh dalam Islam. Makanya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat pintar sekali. Ketika mengatakan Allah yang menciptakan aku, Allah yang berikan makan kepadaku, memberikan minum kepadaku, menghidupkan, mematikan. Ayat kemudian bilang, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Kan mestinya kan, ya Allah yang membuat aku sakit, dia yang menyembuhkan. Enggak. Kalau aku sakit, ayat. Jadi tidak pernah menisbahkan sesuatu yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Juga artinya Allah adalah sumber kedamaian. Hanya Allah yang bisa memberikan kedamaian, perasaan puas, perasaan damai. Dan juga maksudnya bahwa nanti ketika orang masuk surga itu akan disambut dengan kata-kata salam. Tahiyatum, right? Salam. Ketika orang masuk surga, oleh Allah juga disambut dengan kata-kata assalam. Ya. Kemudian, dengan demikian, assalam terkandung makna bahwa Allah SWT sumber kedamaian. Sumber yang senantiasa memancarkan air kedamaian yang bisa diambil sepuasnya. Jadi siapapun yang meminumnya, pasti akan merasakan kesegaran dan kebahagiaan hakiki. Apalagi jika kita sudi membagikan air itu kepada orang lain. Atau setidaknya membimbing orang lain menuju mata air tersebut. Makanya kita kan kalau habis salat baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam. Ayat Tabarak Rabbana lakal hamdu ya dzal jalali wal ikram. Allah, engkau adalah sumber kedamaian. Dari kamu datang salam, kepadamu kembali salam. Hidupkan kami dalam keadaan salam. Dalam ayat wa adkhilna jannata darussalam. Makanya yang pertama katanya Allah ajarkan kepada Adam itu salam. Hei Adam, coba pergi tuh itu ada kerumunan malaikat. Dan ucapkan salam. Dan dengarkan jawabannya nanti. Maka Adam bilang,
Assalamualaikum wahai malaikat. Kata malaikat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ucapan salam menjadi simbol Abrahamic religion. Right? Maka orang orang Yahudi bilang shalom. Orang Kristen peace. Lalu ya, the symbol of Isa alaihissalam is peace. Right? Makanya Nabi pun ketika masuk kota Madinah, the first statement dia mengatakan apa? Ayuhan nas, wahai manusia. Dia tidak makan wahai muslim. Kerana di situ ada Kristen, ada Yahudi, ada non-believer. Afsus salam. Sebarkan salam. Wa'atimut ta'am. Kasih makan kepada orang yang lapar. Ini ada refugi dari Madinah, dari Mekah. Orang muhajirin. Wasilul arham. Dan perkuat hubungan silaturahmi. Wasallu bil lail. Dan salat ketika malam. Wan nasu niyam. Ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga dengan salam. Lain. Dulu sahabat tidak tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Allah. Kadang-kadang, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Jibril. Maka Nabi ditegur. Sebelum saya bicara Nabi ditegur, makanya Khadijah itu sangat pintar sekali. Melebihi kepintaran para sahabat. Jadi pernah, tapi ketika akan masuk ke rumah, datang Jibril. Ya Muhammad, itu lihat Khadijah sudah siap menyambutmu Allah. Jadi ya Bu ya, Khadijah itu kalau Nabi datang itu mulai dia siap dandan dia, rapih. Begitu masuk senyum dia. Right? Katanya Nabi itu kan di luar banyak sekali masalah yang dihadapi. Right? Artinya banyak kepusingan lah. Tapi begitu masuk rumah, begitu lihat wajah Khadijah hilang semua. Jadi seorang ibu mesti begitu ya. Jadi kalau pas suami pusing, begitu lihat ibu, ya Allah. Jangan ditambah ya. Nah, kemudian kata Jibril, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah menyampaikan salam kepadanya dan juga aku Jibril. Kan kalau dalam Islam, kalau orang mengatakan misalnya Pak David, ada orang yang menyampaikan salam. Jawabannya apa? Assalamu alaih. Juga salam untuk dia, wa alaika, dan kepada kamu yang menyampaikannya. Khadijah enggak, dia paham sekali. Jadi begitu dia mengatakan bahwa Allah bersalam, bilang innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah adalah salam. Allah sumber salam. Kemudian baru wa ala Jibril salam. Kepada Jibril salam boleh. Wa alaika ya Muhammad, dan untukmu ya Muhammad salam. Jadi bagaimana kalau kepada Allah? Jangan salam, at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Makanya Nabi ketika ketemu di dalam Mi'raj, face to face dengan Allah, Nabi nggak tahu ngomong apa. Maka Jibril membisikkan dari Sidratul Muntaha, high teknologi ya. Muhammad sampaikan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. At-tahiyat, segala penghormatan, segala kebaikan, segala keberkahan hanya milikmu ya Allah. Di tempat yang tinggi Allah menyampaikan tahiyat Muhammad kayat. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Peace be upon Muhammad. And the mercy be upon Allah. Makanya menjawab salam itu wajib ya. Menjawab salam wajib, karena yang menjawab itu Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga menjawab kalau orang sneeze. Ya, alhamdulillah. Jawaban mengatakan alhamdulillah sunnah. Yarhamukallah itu wajib. Karena ketika Adam itu sneeze, dia bilang, kata Jibril, Adam, say alhamdulillah. Adam say alhamdulillah. Allah said, yarhamukallah. May Allah bless. Nah, di tempat yang tinggi, di mana Allah hanya mengucapkan salam untuk Muhammad. Muhammad SAW tidak lupa kepada umatnya. Apa kata Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami dan hamba-hamba. Ya Allah, aku tidak mau hanya aku, ya Allah. Aku ingin semua hamba-Ku dapat salam dari kamu. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Makanya kalau suami istri bertengkar, kalau habis salat, itu nggak boleh bertengkar lagi. Kenapa? Karena sudah janji. Ya, ketika mengatakan Assalamu alayna, salam untuk kami dan hamba-hamba kami. Nah, berarti apa? Istri kita hamba Allah kan. Makanya kalau kita habis salat bertengkar lagi, berarti you broke the promise. Karena ketika mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, ya Allah, Kau berjanji akan damai dengan semua hamba-Mu. Nggak boleh tengkar lagi. Makanya dulu kalau ada seorang istri pintar, kalau suaminya marah, bentar salat dulu. Allahu Akbar. Di salat nggak boleh tengkar lagi. Ya. Jadi kemudian juga nanti di hari kiamat Allah akan tahiyatuhum, nanti hari kiamat ketika masuk surga itu salam, Allah akan mengatakan assalamualaikum. Tapi untuk mencapai ke rumah damai itu, the house of peace, caranya apa? Al-istislam. Kitanya mesti menyerah. Menyerah kepada siapa? Kepada yang mempunyai salam itu. Nah, maka dalam hadis dikatakan, Wallahi la yu'min, demi Allah kamu belum sempurna imanmu. 3 kali. Demi Allah kamu belum sempurna imanmu hatta tahabu, sampai kamu saling mencintai. Kata Nabi bilang, tahukah kamu, aku akan ajarkan kepada sesuatu yang buat kamu saling mencintai. Apa itu? Afsus salam. Sebarkan salam. Kata Nabi, ucapkan salam kepada orang yang kenal dan orang yang tidak kenal. Ini kadang-kadang kita kalau salam itu hanya orang Indonesia aja ketemu. Assalamualaikum, apa kabar? Lihat orang Bangladesh, nggak salam juga. Nah, dan juga maaf, kadang-kadang salam ini sekarang jadi apa ya? Jadi aneh kalau Allah salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, what do you want? Oh, assalamualaikum, what do you want? Ya, biasakan salam. Ya, makanya kan kata Nabi ada etiket salam. Orang yang berdiri salam pada orang yang duduk. Orang yang sedikit salam pada orang banyak. Nah, itu. Kemudian juga ingat ya, di antara tujuan Allah mengajarkan nama, sehingga ketika kita perlu kepada Allah, kita mengucapkan dengan nama itu. Jadi kalau kita hati nggak damai, gelisah, pusing, panggil. Ya salam, ya salam. Baik. Ya salamu ya Allah, salimna ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya. Kemudian tadi saya bilangkan kan kita tidak boleh menisbahkan evil, kejelekan kepada Allah. Kenapa? Segala sesuatu yang Allah buat itu mesti baik. Alladzi ahsana khalqahu, surat As-Sadd. Allah yang memperindah ciptaannya. Perbuatan Allah, ciptaan Allah itu mesti baik. Jadi evil itu relatif. Right? Hujan sekarang. Hujan itu positif atau negatif? Tergantung.
bagi petani ya itu positif. Tapi bagi penatu, orang yang kerjanya nyuci pakaian zaman dulu ya, kan mesti dikeringkan di luar. Ya. Dulu ada orang Mesir punya anak 2. Dua-duanya kawin, tinggal di tempat yang berbeda-beda. Karena jauh, jadi si istrinya nggak bisa ikut setelah kawin bola madu. Suaminya pergi berkunjung kepada yang kawin pertama. Suaminya petani. Gitu kan. Jadi kalau hujan gembira dia. Sedangkan adiknya kawin dengan orang yang jualan itu, kayak di Pleret itu, keramik di tanah liat. Gitu kan, bikin gentong, bikin kendi dan sebagainya. Nah, kalau nggak ada hujan, panas, dia tuh gembira gitu. Ya, jadi waktu pulang, bilang sama kata istrinya, gimana Kang? Pokoknya gini, kalau hujan kau bersyukur, nggak hujan bersyukur juga. Loh kenapa? Ya kalau hujan anak yang pertama untung, ya suaminya petani. Kalau nggak hujan anak yang kedua untung, dia jualannya tanah liat. Nah, dan lagi dulu seorang nenek nangis terus. Ini kenapa nangis? Ya, saya mikirkan cucu saya yang 2 itu. Lalu kenapa? Ya, kalau nggak hujan, cucu saya yang jual payung nggak laku. Kalau hujan, cucu lagi yang jual tanah liat, dia menderita. Ya. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi, itu sifatnya relatif. Mungkin baik untuk seseorang ya. Demikian juga sakit, penyakit. Mungkin ada dokter yang sedang struggling, nggak punya uang. Jadi orang sakit. Tanpa ada orang sakit, dokter ini miskin. Ya. Maka Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang kamu tidak menyenangi sesuatu, tapi ada baiknya untuk kamu. Right? Sekarang dengan adanya virus corona, memang kita nggak senang, tapi banyak positifnya. Saya bisa ceramah tentang positifnya itu banyak sekali. Keluarga jadi kumpul lagi, right? Kemudian banyak inisiatif-inisiatif yang baru ya dari anak-anak kita dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita pesan sosial ekonomi sifat as-salam? Apa pesan? Yang pertama adalah dengan menebarkan salam. Salam adalah satu nama Allah yang agung. Allah menyimpan nama itu di muka bumi, maka tebarkanlah salam di antara kita. Ya, jadi karena nama Allah itu salam, tugas kita apa? Menebarkan salam. Salam antara keluarga, tetangga. Kemudian mewujudkan perdamaian. Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Bahasa Arab itu, saudara itu akhun kan? Akhun. My brother. Pluralnya, jamaknya, imma ikhwah atau ikhwan. Ikhwan, ikhwah is plural. Ikhwah itu jamak untuk saudara sedarah. Ibu sebapak. Sedangkan ikhwan, saudara seagama. Ini ayat mestinya apa? Innamal mu'minuna ikhwan. Karena saya dengan semua sekarang yang hadir, itu ikhwan. Ibunya dan bapaknya kita bedakan. Tapi kenapa Allah SWT
di sini menggunakan ikhwah, bukan ikhwan. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa persaudaraan seagama itu lebih kuat daripada persaudaraan dengan darah. Right? Jadi kita harus merasa sakit kalau saudara kita disakiti. Seperti kalau saudara kita sekandung disakiti. Itu perasaannya. Makanya Mus'ab dalam peperangan Badar, ketika kakaknya yang masih belum masuk Islam tertangkap dia, ketika akan ditali tangannya, diikat tangannya oleh seorang sahabat, kata kakaknya, "Hey Mus'ab, I'm your brother." Maksudnya dia ingin, "Hey, take it easy man, this is my brother." Apa kata Mus'ab? "No, yang akan mengikat kamu, that's my brother. You are not my brother." Right? Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika mengatakan, "Ya Allah, is my son." Kata Allah, "No, not your son. Different religion." Ya. Bagaimana mewujudkan kedamaian? Yang pertama adalah dengan mengikuti manhaj Allah. Ikuti ajaran Allah. Maka orang yang taat kepada Allah itu kan terasa damai dengan dirinya. Saya tanya sekarang, coba lihat kita bagaimana suasana Ramadan ini. Saya kira banyak di antara kita merasakan lain. Kenapa? Karena kita lagi damai sama Allah. Kita puasa, kita tahajud, tarawih, baca Quran, damai. Hati tenang. Otomatis dengan damai dengan Allah, kita akan damai dengan keluarga kita, sekitar kita. Makanya saya kalau ada counseling kepada saya, suami istri, yang pertama saya tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Allah? Kebanyakan itu ya, oh saya udah lama nggak salat, ini gitu. Coba damai dengan Allah, nanti ada pengaruh. Ya, saya kira tidak ada jabatan kedudukan yang lebih tinggi daripada damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu dulu ada sebuah cerita lucu ceritanya. Ada seorang raja sebelum meninggal dia wasiat kepada anak-anaknya. Kalau aku meninggal, hari pertama jangan dikuburkan. Suruh siapa aja mewakili saya. Besoknya baru saya nanti. Karena supaya nanti kalau malaikat datang katanya, nggak sama saya datangnya, sama orang itu. Setelah meninggal, anaknya minta siapa yang mau, akan dikasih uang banyak. Of course nggak ada yang mau. Tapi memang ditaruh di box sehari aja, nanti hidup lagi. Artinya nggak mati. Ditaruh di box aja gitu. Nggak ada yang mau. Akhirnya ada orang miskin. Punya anak 9. Kerjaannya cari kayu bakar. Nah, setelah dirayu dia akan dikasih rumah besar, dikasih harta. Akhirnya mau dia. Just one night. Oke. Ditaruh di box dia. Masukkan ke kuburan. Nah, kemudian sudah tinggal dia. Sehari. Besoknya dibuka itunya, dikeluar langsung lari dia. Dikejar sama anak-anak raja ini. "Hei, mau kemana kamu? Ini hartamu. Itu rumahmu," katanya. Bilang nggak mau saya. Loh kenapa? Tadi malam saya tertidur sampai didatangi 2 malaikat. Padahal saya hartanya apa? Keledai, kampak, sama tali. Itu ngikat. Ya Allah. Seharian saya ditanya. Ditanya itu keledai dari mana? Terus kamu kalau kasih makan di tempat mana? Apa minta izin sama orang yang punya rumput itu? Kampak dari mana kamu? Apakah halal? Kemudian tali. Kemudian pohonnya kamu terbang. Ya Allah. Dicaya semua dengan detail. Itu baru keledai
kampak, sama tali. Saya sampai gemetaran saya. Nggak bisa jawab semua saya. Bayangkan kalau saya punya harta ini semua. Gimana nanti ketika saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Tapi kalau kita dalam hidup kita, meskipun kita punya harta banyak, kita taat sama Allah, damai dengan Allah, kita akan mengatakan, ya Allah, inilah amanat yang kau titipkan. Karena dulu kita damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, gimana kita cara meneladani sumber dasar sikap dan mental? Ya, ingat ya, kita belajar nama Allah itu agar supaya kita bisa meneladani Allah, mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, membiasakan mengucapkan dan menjawab salam dengan baik kepada sesama Muslim dalam berbagai kesempatan. Baik. Maka katakan dalam Quran kan, wa idza huyitum bi tahiyyatin, kalau orang menyambutmu, if somebody greets you with salam, fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Tapi juga hanya jawaban aja, coba mimik kita, sikap kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan begitu. Ya, senyum, nampakkan gembira. Maka orang Arab itu kalau nyambut gitu, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Maksudnya apa? Ahlan. Jadi kalau ada tamu, bacakan salam, ahlan. Kamu menjadi keluarga kami sekarang. You are my family now. Wa sahlan. Everything easy for you. Wa marhaban. Dan kami menyambut kamu dengan senang hati. Yang kedua, berusaha menjadi pribadi yang memberi rasa aman dan damai bagi orang lain. Makanya ketika Nabi ditanya, apa definisi Muslim? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah apabila orang sekitarnya merasa aman dari lidahnya dan tangannya. Jadi kalau orang dekat kita nggak merasa aman dari lidah kita, dari tangan kita, you are not Muslim. Makanya kita mesti jaga lidah kita, anggota badan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Demikian juga mukmin. Hati mukmin apa? Orang merasa aman dengan kehadiran kita. Ya. Jadi bila kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, jangan memberikan madarat. Kalau kita tidak bisa memasukkan rasa gembira kepada orang lain, jangan apa? Memasukkan rasa gelisah. Udah nggak gembirakan, malah membuat orang gelisah. Ada orang gitu, kadang-kadang orang lagi senang-senang ngobrol, begitu datang dia, oh man, yes again. Ya, kalau kita tidak bisa memuji, jangan apa? Jangan menghina. Malah sebaiknya seorang Muslim itu, kalau orang mendoakan yang jelek kepada kita, doakan yang baik. Lihat Nabi, ketika dilempari dengan batu sampai berdarah, right? Malaikat turun. Malaikat gunung. Sudah siap gunung dipegang gini. Ya Muhammad, aku hanya minta izin. Saya akan jatuhkan gunung ini menumpahkan semua orang yang kita. Apa kata Nabi? Ya. Malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Mereka nggak tahu apa. Kemudian berdoa, mudah-mudahan nanti anak cucunya. Betul. Hampir semua orang Taif itu masuk Islam. Ya. Kemudian juga cara kita meneladani
berkontribusi dalam mendukung dan menjaga rasa aman dalam masyarakat. Jadi kita harus menciptakan kita damai antara sama Muslim, damai antara Muslim dan non Muslim, right? Yang sedamai bersama orang yang seras dengan kita, yang tidak seras dengan kita. Tugas kita. Right? Nabi Muhammad SAW itu berhasil menciptakan kedamaian di Madinah dulu. Orang Yahudi, orang Kristen. Demikian juga ketika Islam berkuasa di Spanyol. Right? Coba tanya the Jews historian and Christian. When is the golden age? Right? Masa keemasan. Itu ketika mereka tinggal di Spanyol di bawah pemerintahan Islam. Karena kita ini punya prinsip bagaimana menjaga agama orang lain. Dalam Islam itu dalam perang aja nggak boleh kita menghancurkan gereja, sinagog, mengganggu orang lagi beribadah. Makanya Islam ketika datang ke mana saja nggak boleh. Hey, either you Muslim you die. Nggak ada. Lakum dinukum waliyadin. Right? Yang keempat, menjalin dan mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Islam merupakan hubungan sesama manusia yang dilandasi dengan kemanusiaan. Itu kalau kita betul-betul meladani. Terutama silaturahmi ya. Ini sekali. Ya, kemarin saya ceritakan kan. Jadi ada orang pergi haji. Sebelum pergi dititipkan barang-barang dia yang berharga, kayak emas, berlian, kepada orang yang terkenal, orang itu baik. Pergi haji dia. Pulang, rupanya meninggal dia. Meninggal. Kemudian ditanyakan kepada anak-anaknya. Mereka nggak tahu. Nggak tahu saya disimpan di mana katanya. Ya Allah. Tolong semua di mute ya. Akhirnya dia pergi ke orang syekh. Syekh gimana syekh? Ya, keluarga nggak tahu di mana disimpan itu barang saya. Kata syekh, coba kamu pergi ke sumur Zam-Zam. Kemudian panggil nama dia di mulut sumur Zam-Zam. Kalau dia orang baik, nanti akan jawab kamu. Pergi dia malam-malam. Ya fulan, ya fulan. Gak ada jawaban. Pergi oleh syekh, saya panggil berapa kali. Di sumur Zam-Zam nggak ada dia. Ya udah kalau gitu berarti sayang dia. Ya bukan di tempat yang baik. Pergi ke Yaman, ada sumur namanya Barhut. Pergi ke sana. Ya fulan, ya saya di sini. Di mana kamu simpan itu harta saya katanya? Bilangnya sama anak saya simpan di sini, dikasih tahu tempatnya. Nanti dia tahu katanya. Terima kasih. Loh, kamu kan terkenal orang baik. Kok kamu ada di sini? Ya katanya. Karena saya sudah 2 tahun nggak ngomong sama adik saya. Ya, artinya dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan adiknya perempuan. Tolong sampaikan kepada adik saya, maafkan saya katanya. Oke katanya. Dia pergi kepada anaknya, akhirnya ditemukan barangnya. Setelah itu, bibimu di mana bibimu katanya? Nah, di sana katanya. Kasih alamat bagi dia. Bilang sama bibi anak-anak itu. Aku ketemu dengan kakakmu yang sudah meninggal itu. Kesian dia. Karena memutus hubungan dengan kamu, dia sekarang tersiksa. Menangis dia. Ya Allah, maafkan ya Allah. Dosa aku maafkan. Setelah berapa hari, dia mimpi lagi ketemu dengan orang itu. Senyum dia. Terima kasih kamu sampaikan kepada. Jadi hati-hati kita. Apalagi sekarang ini kita menghadapi hari terakhir Ramadan. Jangan sampai kita ada putus hubungan dengan siapapun.
Yang kedua, memperluas pergaulan dan persahabatan. Ya, kita disuruh sebagai muslim kita bergaul dengan orang lain, baik seagama bukan seagama, right? Untuk mempererat hubungan kemanusiaan. Right? Makanya dalam hadis katakan ada seorang sahabat dulu dia melihat ada kayak danau, ada pohon-pohonan. Ya Rasulullah, bolehkah saya tinggal di sana? Jadi saya tenang, nggak ada gangguan. Apa kata Nabi? Kehadiranmu di tengah-tengah masyarakat dan kamu sabar atas gangguannya lebih mulia daripada kamu tinggal sendirian di sana. Jadi dalam Islam kita nggak boleh menyendiri begitu. Nah, makanya Allah SWT memuji Nabi Yusuf. Nah, itu ketika dia menahan godaan perempuan ketika tinggal di istana. Ketika di sumur, itu nggak dipuji. Karena no choice. Tapi ketika kita di tengah-tengah masalah kita bergaul, banyak cobaan, kita bisa istiqomah, nah itu. Itulah arti keimanan yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, tolong-menolong dalam kebaikan, kesabaran, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Baik. Apalagi zaman sekarang, zaman WhatsApp, ya, kadang-kadang terjadi konflik karena perdebatan sesuatu, sehingga antara kita dan sama muslim, ya, jadi hubungan tidak baik. Maka kita mesti jaga itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita ini sekarang saat-saat yang sedang kita nanti-nantikan, saat-saat di mana menentukan masa depan kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, di akhir ayat itu Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam. Peace. Hiya min Lailatul Qadar. Kenapa Allah mengatakan salam? Salam di sini artinya bahwa malaikat itu nanti turun dipimpin oleh Jibril. Mencari siapa? Mencari yang pada malam itu lagi apa? Lagi dekat sama Allah. Lagi baca Quran, lagi zikir, lagi doa. Right? Dan malaikat itu akan mengucapkan salam. Katanya akan memegang dada kita gini. Ada yang mengatakan ya kan kita lagi diselamani sama malaikat. Tiba-tiba kita merasa peace. Right? Namun malaikat tidak akan menyapa kita kalau pada malam itu kita tidak dalam keadaan damai. Baik dengan Allah, dengan keluarga, dengan kerabat, dan masyarakat sekitar. Hati-hati. Kita jungkir balik. Kita salah sampai ribuan. Zikir. Tapi kalau hati kita nggak damai dengan Allah, dengan ibu kita dan sebagainya, malaikat akan ignore. Jadi one of the condition to get the night of power, you have to be in peace. Hati-hati ya. Oleh karena itu maka saya masih ingat dulu orang tua saya itu kalau masuk bulan puasa itu kita dibawa ke ini, ke bibi saya, paman saya. Make sure sebelum puasa sudah zero. Ya. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang kita baca pada malam itu? Ya, kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ingat di sini tidak langsung oh Allah forgive me, no. Allahumma innaka, menyebut nama Allah, afu nama Allah. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf, pengampun. Tuhibbul afwa and love to forgive. Ini baru kita minta afwan. Dan kata afu di sini bukan hanya ampunan ya. Artinya keselamatan, kedamaian. Ya, jadi kita minta keselamatan dari segala wabak, dari segala penyakit,
dari segala kesulitan, dari segala malapetaka. Itu maksudnya. Jika kalau kita mendapatkan pada malam itu, hilang itu semua. Kita akan hidup sejahtera. Ya. Kemudian, hati-hati ya. Ada 4 golongan ya yang tidak akan dipandang pada malam itu. Karena nanti gini, setelah malaikat turun menjelang fajar, nanti malaikat Jibril panggil, dipat. Suruh bubar semua malaikat. Mereka bertanya, semua itu, ya Jibril, what Allah going to do? Apa yang Allah akan perbuat kepada orang-orang yang kita selamani itu? Kata Jibril, Allah akan memandang kepada mereka. Barang siapa yang dipandang oleh Allah pada malam itu, berarti semua dosanya terhapus dan dia akan tertulis selamat dari api neraka. Illa arba, kata Jibril nih, kecuali 4 orang tidak akan dipandang oleh Allah SWT. Siapa itu? Orang yang meminum khamr. Addicted with the wine. Puasa masih minum. Atau orang yang puasa tapi bukan yang halal. Ya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Makanya kita jangan lupa telepon orang tua kita. Minta maaf, minta doa kepada mereka. Karena ridho fi ridhol walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada orang tua. Yang ketiga, orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya hingga lebih dari 3 hari. Hati-hati. Jangan capek-capek kita ibadah. Tapi kira kita ada masalah dengan mertua, dengan adik kakak. Nggak ada gunanya. Nggak akan dipandang sama Allah. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di salah satu daripada 4 golongan ini. Ya. Kemudian kita mesti pandai juga ya, mengatur waktu dan kapan sebaiknya ya kita berdoa. Yang pertama adalah waktu suhur. Dalam hadis dikatakan kan ini jadi maksudnya gini. Usahakan dari Isya sampai Fajar berada di musala kita. That's the moment. Don't miss. Makanya kita perbanyak tidur di siang hari supaya nanti segar kita. Between Isya and Fajar. Not miss. Especially menjelang suhur. Wabil asharihum yastaghfirun. Allahu mujitur. Tanda orang takwa apabila menjelang suhur baca istighfar. Astagfirullah. Ya. Saat berpuasa. Nah, sekarang ini. Jadi doa kita ketika berpuasa itu dikabul. Kan kata hadis, salah satu ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. As-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia buka. Wal imamul adil, imam yang adil dan orang yang teraniaya. Nah. Dan ketika berbuka puasa, ini yang biasa lupa kita. Ya. Oleh karena itu sebaiknya menjelang buka. Karena ada hadis juga mengatakan menjelang buka 10 menit itu begging apa? Ibu lagi masak, astagfirullah. Jangan sampai lidah kita diam. Right? Because that's the moment. Ya. Ada orang dulu saya tiap bulan puasa saya gunakan 3 waktu ini dan alhamdulillah begitu Syawal semua yang saya inginkan tercapai. Ya. Kemudian juga mohon ya jangan gambling. Jangan dikira-kira. Karena banyak orang ini malam apa? 24, tenang aja.
kan ganjil kali. Nggak bisa. Jarang. Mungkin hitungan kita salah. Makanya karena dirahasiakan itu. Dan juga kadang-kadang ada orang tenang ya. Begitu tanggal 27 baru dia serius. One day. Kalau kita ujian ada 10 subjek. Kita belajar 5 subjek aja. Lulus nggak? Mungkin lulus. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu sekarang. Kalau dulu kita nggak serius, this opportunity. Nah, karena yang penting itu, kalau orang balap lari, yang apa? Yang sampai finish. Lihat kuda balap itu, kapan dia mengerahkan semua tenaganya? Ketika lihat garis finish. Nah, ini garis finish sekarang. Kita kerahkan semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, saya ingin ada doa yang Rasulullah sering dibacakan pada terakhir bulan Ramadan. Ini ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku mintamu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu kadang-kadang kebaikan itu ada di depan kita. Tapi tanpa taufik dari Allah, nggak bisa gitu. Jadi kita minta, ya Allah, aku tahu ini kebaikan. Kadang-kadang aku nggak berbuatnya. Nah, maka kita bisa sama Allah SWT. Makanya coba kalau kita azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa kita? La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita jawab gitu? Ya Allah, aku tahu ini panggilan untuk salat, tapi tanpa daya upayamu, saya tidak akan bisa itu salat. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini artinya kebaikan semua yang dicintai sama Allah. Seperti yang diwajibkan sunnah-sunnah. Wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran. Kita tahu itu dosa. Kadang-kadang kita tidak kuat untuk bisa meninggalkannya. Maka minta sama Allah, ya Allah, please. Beri aku kemampuan untuk meninggalkannya. Wa hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada orang miskin mesti karena Allah. Betul nggak? Mau apa dari orang miskin? Kalau kita cinta orang kaya, orang yang kedudukan, berarti something behind. Orang miskin, pasti kita cintai karena Allah. Maka Allah senang kalau kita berbuat karena Allah. Maka kita harus menyantuni orang miskin itu. Nabi itu selalu gitu. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Dan nanti hari kiamat aku dimasukkan ke kelompok orang-orang miskin karena hisabnya nggak banyak. Baik. Kemudian ampunilah aku dan rahmatinya aku. Baik. Kemudian kita minta cintamu ya Allah. Karena kalau kita ada cinta kepada Allah, semua easy. Baik. Love is power. Dan mencintai orang-orang yang cinta padamu. Baik. Karena orang-orang cinta padamu berarti orang-orang baik. Ya. Yang bukan membuat iman kita apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya. Jadi itulah tentang nama Allah As-Salam, yang pada intinya adalah mari kita teladani nama Allah As-Salam ini, kita supaya selalu berusaha untuk hidup damai dengan Allah, damai dengan keluarga, damai dengan semua yang ada sekitar kita, dan juga damai dengan alam, dengan binatang. Apabila kita bisa berbuat demikian, maka nanti kita akan meninggal, kita akan bisa damai dan masuk ke rumah Darussalam. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjabaran dari salah satu nama Allah yaitu As-Salam. Insya Allah saya yakin banyak yang ingin berdiskusi atau bertanya. Insya Allah. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak sahabat Insa semua, sahabat Radio Insa untuk dari pesan dari Imsakir untuk bisa sama-sama mendonasikan, membantu saudara-saudara kita yang terkena dari COVID-19, dampak dari COVID-19, atau juga ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Nah, bisa melalui dengan di type imsakir.us. Ya, saya bisa sharing sedikit di sini. Ya. Ya. Ini di imsakir.us. Nah, di sini programnya banyak. Bisa juga ceria scholarship. Dan kita bisa melihat apa saja program yang ada, bisa diklik di donation tadi. Nanti kita bisa lihat di bawah ini ada dari main programnya, yaitu zakat mal, sodako, alim scholarship, ceria scholarship, program pengembangan dakwah, dan umat Amerika dan Kanada, general donation dan funeral donation. Ya, kita membantu juga saudara-saudara kita yang meninggal di sini dengan bantuan dengan funeral donation. Kita juga membuka untuk wakaf dan lain-lainnya, ya, wakaf Quran, wakaf Quran Braille buat saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Program Desa Quran, pakai jembatan cinta Desa Quran. Dan juga banyak lagi, yaitu other donation untuk pertama bisa donation related with COVID-19. Ada juga program perahu dakwah bekerjasama dengan dai wilayah Indonesia Timur. Program perahu dakwah juga untuk program jembatan cinta Indonesia Timur. Library and Activity Central Indonesia. Donation hardship fund tahun atau untuk teman-teman kita yang sakit. Relief fund, humanitarian aid, mu'alaf donation. Yang kita sudah lakukan juga di Lombok earthquake, dan kita juga dengan pengajian locality bersama-sama waktu itu membuat relief fund for Palu, Sulawesi, Indonesia earthquake and tsunami. Alhamdulillah kita sudah berdiri sekolah di sana dari pengajian Asifa yang dibawa Imam Joban. Cukup banyak dana yang terkumpul. Alhamdulillah kita dan menjadikan satu nama di komplek itu dibikin mas dengan namanya dengan Asifa. Alhamdulillah. Dan banyak lagi ya untuk membantu saudara-saudara kita nelayan sudah relief Jakarta banjir dan flooding. Jadi insya Allah buat sahabat Insan ingin membantu menyalurkan zakat infak sedekahnya, bisa diklik imsakir.us. Oke. Alright, saya juga menghimbau buat teman-teman, ya, alhamdulillah kelas Asmaul Husna ini juga mempunyai ujian, ya. Silakan yang belum mengisi kuesioner bisa dilihat di chatting, ya. Chatting di ujian situ. Dan bagi belum yang mendaftar bisa juga melihat di di link tersebut, bisa diklik ya. Oke, silakan, ada pertanyaan tadi, ada Budiah yang ingin bertanya langsung. Budiah, sudah siap? Silakan di unmute. Terima kasih Pak Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Diah? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Pak Joban, saya ada beberapa pertanyaan. Silakan. Nomor 1, 2, 3 itu tentang sholat. Kemudian yang keempat itu tentang adab terhadap suami, Pak Joban. Yang pertama tentang sholat itu, yang mana yang lebih utama di antara
sholat sunat setelah sholat fardu, atau membacakan bacaan-bacaan setelah sholat seperti berdoa, berzikir, dan lain-lainnya itu Pak Coban. Lalu yang nomor 2 tentang sholat, apabila sedang dengan sangat terpaksa kita harus hampir di penghujung waktu misalkan, terus sholat sunnah sesudah sholat itu sudah masuk ke waktu sholat lain, apakah kita boleh meneruskan sholat sunnah itu Pak Coban? Banyak. Lalu apabila pada ujung tahiyat terakhir saat di tengah kita sedang membaca doa keselamatan, belum sampai ke min syarril fitnatil masiihid dajjal, tapi imam sudah membaca salam, apakah kita boleh meneruskan bacaan doa itu atau kita juga harus ikut salam? Itu pertanyaan saya tentang sholat. Kemudian pertanyaan tentang adab terhadap suami. Sekarang kan ini di COVID-19 ini kan saya masih work from home. Sedangkan suami saya terkadang harus ke kantor, terkadang bisa kerja dari rumah. Apabila saat suami sedang mau pergi atau sedang pulang, sedangkan kita sedang misalkan membaca ayat suci Al-Quran atau sedang mau melakukan sholat sunnah, apakah diutamakan saya harus menyambut suami secara langsung atau menjawab salam dari atas, tapi terus melanjutkan ibadah yang sedang akan dilakukan itu Pak Joban? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Joban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak salah, yang pertama kan tentang pengutamaan ya, salat wajib atau sunnah gitu kan. Ya tentu. Jadi Allah itu menyenangi hambanya yang mengutamakan faraid, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling cintai. Kemudian setelah itu baru yang sunnah-sunnah. Jadi kita tidak boleh mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Wajib diutamakan. Karena sunnah itu kalau nggak dikerjakan, kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat selanjutnya, sunnahnya misalkan maghrib, sudah masuk isya, sunnah maghrib udah lewat aja ya Pak? Iya. Jadi boleh nanti, misalnya itu diqodho ya. Saya tadi miss misalnya sholat. Kecuali kalau misalnya sambil nunggu misalnya suami, tadi saya belum sunat, itu boleh. Ya. Ya. Kemudian jadi kalau itu boleh kita membaca sesuatu selama tidak jauh gapnya dengan imam. Jadi kalau misalnya kita nanti baca doa yang terakhir, imam assalamualaikum, tidak boleh teruskan dulu. Tidak usah itu imam salam kita ikut salam. Selama waktunya tidak. Jadi gini, jadi dalam istilahnya tidak boleh imam melewati imam dalam 2 harokah. Misalnya kita ruku, kita baca doa di ruku atau sujud. Imam sudah berdiri, sampai imam meruku lagi, gitu nggak boleh. Jadi harus ada dekat dengan imam. Misalnya baca Al-Fatihah. Jadi waktu kita sudah ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, kita teruskan aja dengan imam itu. Kecuali kalau imam memang rukunya panjang. Nah, tentang tadi menyambut suami, ya kadang-kadang antara suami istri ya harus ada saling pengertian, gitu kan. Jadi apalagi puasa kadang-kadang istri lagi ngaji Quran dan kita mesti it's okay. Jadi kita bisa ada saling pengertian, jadi supaya jangan tersinggung. Kecuali kalau memang suaminya ingin selalu gitu. Jadi kalau suami pulang itu mesti disambut sama istrinya. Kalau nggak disambut, baru dia nggak senang. Kecuali itu. Misalnya suami yang baik, itu dia paham. Karena dia lagi berdialog sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang penting tahu bahwa kalaupun kita teruskan membaca tanpa nyambut suaminya nggak tersinggung, kita teruskan. Kalau singgung ya kita tutup lagi. Hai honey, welcome. Gitu kan. Ya suka feel guilty Pak Joban, soalnya ibu nggak nganter ya Pak, gitu dari atas saja. Terus salam. Ya.
That's good. Terima kasih Pak Jaban. Alhamdulillah. Sama-sama aja lah. Ya, jazakallah khairan jawaban. Jazakallah Budia. Insyaallah mudah-mudahan jawabannya ya. Nanti kalau nggak puas nanti private aja. Tanyanya. Oke, alhamdulillah sudah masuk lagi Ustaz dari pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Imsa. Tapi sebelum ke sana saya ingin menghimbau sekali lagi bagi yang belum mengisi ujian Asmaul Husna, silakan bisa diklik di link yang ada di chat WhatsApp ini, chat Zoom ini, atau klik di https://bit.ly/quiz1rh ya. Dan juga bagi sahabat Imsa yang belum bergabung di kelas bisa juga kelas Asmaul Husna bisa register. Insya Allah bagi yang mengikuti ujian ini insya Allah yang lulus akan mendapatkan sertifikat dari tim Learning and Development IMSA. Oke, ini pertanyaan kedua nih, Ustaz. Ya, Masya Allah, saya juga encourage Allah. Mari ikut ujian ya, sambil menguji ya, selama beberapa minggu ini kita ikuti Asmaul Husna sampai di mana ilmu kita ya. Bagus. Ya. Alhamdulillah. Biar kelihatan keukur apa. Nyimak apa tidur gitu. Oke, pertanyaan kedua nih Ustaz ya. Saya boleh bacakan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon ini dari Bu Aryani. Bu Aryani dari San Francisco mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasannya bagaimana merekonsiliasi pemahaman bahwa Allah mengizinkan adanya kesulitan dan permasalahan di dunia ini, namun tidak kita boleh menisbatkan sifat-sifat keburukan kepada Allah, karena Allah memiliki sifat as-salam. Jazakallah khairan. Tafadhal Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pada intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menghendaki, pertama ya, Allah itu menghendaki semua manusia hidup bahagia. Allah menghendaki semua orang itu masuk surga nanti. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat sayang kepada hambanya. Nah, kadang-kadang juga Allah semua yang kejadian baik buruk memang dengan izin Allah. Imma kadang-kadang itu untuk supaya Allah ingin mengingatkan. Kadang-kadang seorang ibu, seorang ayah, seorang pendidik kadang-kadang memberikan sanksi kepada anaknya bukan berarti dia tidak sayang. Justru tanda sayang itu. Dan alhamdulillah banyak orang kena penyakit, kena PHK, dia jadi Masya Allah, dia dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suatu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjaga atau menjauhkan daripada malapetaka yang lebih besar lagi. Peristiwa yang terjadi antara Musa dan Khidir bukti yang jelas. Ketika seorang anak dibunuh, karena ini anak dia akan menjadi penghuni neraka nanti dengan ibunya nanti. Karena ibunya orang mukmin yang baik, Allah dijaga. Dengan apa? Dengan dimatikan lebih dulu. Nah, kita kadang-kadang memang kita paham, misalnya kita punya teman dulunya segar, kakinya biasa, tapi tiba-tiba besoknya kakinya buntung, terputus. Who did it? Siapa yang buat? Oh, dokter katanya. Oh, dokter. Berarti apa? Berarti ada sesuatu. Justru dengan dipotong itu agar supaya tidak merambat kan. Jadi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang kelihatan jelek itu di otak kita. Justru di balik itu ada kebaikannya. Kadang-kadang orang misalnya dia baru mengetahui hikmatnya itu setelah itu terjadi. Maka kita selalu harus mempunyai baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada hikmat. Dan Allah itu hakim. Dan Allah tidak jahat. Kadang-kadang juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan like sekarang ini misalnya virus corona ini, ya itu juga untuk supaya kita sadar bahwa kita ini nggak punya kemampuan apa-apa, helpless. Bagaimanapun
teknologi yang kita capai dengan virus yang sekecil ini itu untuk menundukkan manusia. Oleh karena itu banyak orang sadar itu ketika terjadi malapetaka. Malah sebetulnya yang harus kita takutkan kalau Allah nggak mencoba kita, menguji kita. Apa yang buat Firaun jadi mengganggu Tuhan? Karena nggak pernah sakit ya, 40 tahun nggak pernah sakit, nggak pernah pusing dia, nggak pernah, ya, nggak pernah ditegur. Jadi makanya dulu ketika orang mengatakan sesuatu, zaman orang Badui itu, ketika ada seorang mengeluh dia sakit humma bahasa Arabnya, muriang ya, panas dingin, kata dia, apa itu humma? Kata orang Badui itu. Kata Nabi, humma artinya panas dingin. Saya nggak pernah. Kata Nabi, orang yang pernah diuji harus ragu dia, berarti Allah tidak cinta pada dia. Right? Jadi tanda cinta orang kepada seorang. Makanya orang mukmin itu banyak ujiannya, orang munafik nggak ada, bebas terus. Right? Kemudian juga dari mana kita tahu iman kita, bahwa iman kita itu ada tanpa ujian. Right? Karena kan iman itu ada kayak koin, ada sabar dan syukur. Right? Jadi seorang mukmin ketika dicoba dia bersabar. Ketika dikasih keuntungan dia bersyukur. Dan sebetulnya yang paling sulit bukan ketika dicoba, ketika dikasih anugerah. Itu ujian yang lebih, kata Nabi, itu lebih besar lagi. Karena orang kalau lagi diuji, right, there's no choice. Tapi ketika dikasih banyak blessing, dia bisa bersyukur kepada Allah, itu ujian yang besar. Ya. Silakan Mbak Krisna. Abu Azam. Tadi di Jazakallah khairan, Ustaz. Masya Allah ya, ujian itu adalah tarbiyah ya, Ustaz ya. Masya Allah. Jadi ujian tanda cinta kasih sayang Allah kepada kita. Allah. Masya Allah. Ini Ustaz, pertanyaan lagi dari saya sudah masuk 4 pertanyaan ya. Saya stop dulu 4 pertanyaan. Saya membacakan 2 pertanyaan dulu Ustaz. Pertama dari Brother Niki Umboh. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam 10 hari terakhir Ramadan, nonton ceramah-ceramah online, doesn't that count as ibadah? So, ya. Kalau ceramah itu bisa malah menguatkan iman kita sampai nangis, sampai sedih. Ya, jadi gini. Dalam kita ibadah yang paling utama apa? Salat tentunya, salat kan. Tapi kadang-kadang salat kita capek. Ya, yang kedua adalah baca zikir. Zikir lama agak capek kita. Doa, banyakkan doa. Siapkan doa. Right? Nah, sudah salat, sudah zikir doa, kita mau agak rileks tapi juga nggak mau putus. Dengarkan, saya kadang-kadang masukkan ada ceramah baik saya dengar. Right? Itu bagus. Karena itu namanya bahasa Arabnya mau'idhah. Nah, mau'id. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena dengan peringatan itu akan bermanfaat. Jadi kalau pada malam itu kita misalnya dengarkan tafsir tentang Suratul Qadar atau ada ceramah yang kita menarik sampai kita menangis, itu juga sama halnya. Oke, alhamdulillah jazakallah. Pertanyaan kedua nih Ustaz. Ya. Dari Bapak Tri Hartono. Assalamualaikum Imam Jeban. Apakah menebarkan salam itu ini termasuk mengucapkan salam kepada non-muslim? Bagaimana tuntunan Rasulullah mengucapkan salam ini kepada non-muslim? Ya, pada intinya memang kata-kata assalamualaikum itu dikhususkan sesama muslim. Right? Namun greeting kepada orang non-muslim itu sesuai dengan greeting yang mereka gunakan. Jadi kalau kita misalnya di Amerika, ya kita morning, hi, how you doing?
Right? It's American style. Karena kita assalamualaikum nggak ngerti dia. Right? Ya, kalau kita di Jepang di mana ya sesuai dengan agamanya. Dan juga kita makanya Islam itu mengakui yang disebut dengan uruf, kebiasaan yang ada pada negeri itu kita hargai. Right? Jadi misalnya orang Jepang itu kalau ketemu nundukkan gini, itu bukan menyembah artinya. Memang itu kebiasaan dia. Kalau kita gini ya gitu lagi. Yang kita gini juga. Right? Nah, ada orang India kan kalau dia bilang iya, right? Yes tuh lagi. Itu kebiasaan dia. Jadi assalamualaikum dengan kata-kata assalamualaikum itu memang khusus untuk sama-sama orang Muslim. Sedangkan makanya kita kadang-kadang kalau interfaith saya mengatakan assalamualaikum, peace be upon you. Ya, itu boleh. Oke. Langsung dari pertanyaan lanjutan kepada ini dari Bu Dian apa Pak Dian ya, saya nggak kurang tahu, tapi namanya Dian ya. Ibu Dian. Ibu Dian, oke. Bagaimana menghadapi saudara yang tidak mau berkomunikasi balik dan bermusyawarah dengan sesuatu masalah yang lalu? Jadi sepertinya memutuskan hubungan, tetapi saya tidak mengetahui apa masalah yang memulai mereka memutuskan hubungan. Ya. Sudah berkali-kali saya mencoba untuk berbuat baik, tetapi tidak ada hasil atau minat dari pihak lain. Tolong. Oh, ya, sorry. Yeah. Please don't mention. Yeah. Okay. Ada dua dalam bahasa Arab. Namanya mukafi dan wasil. Mukafi itu artinya mengimbangi. Jadi kalau orang senyum, kita senyum. Itu mukafi namanya. Orang mengundang, kita undang. Itu mukafi. Tapi wasil, yang disebut dengan silaturahmi, adalah orang yang nggak senyum, kita senyum. Orang yang memutuskan, kita hubungkan. Itu disebut wasil. Karena kalau kita orang yang sembilan senyum, ya gampang itu. Tapi justru yang dianjurkan di sini, orang yang memutuskan hubungan, kita hubungkan. Nah, bagaimana kalau kita sudah coba, kita nggak mau, kita nggak selamat dari dosa. Nah, memang betul ada orang-orang kadang-kadang stubborn dia. Tapi kita mesti berusaha paling tidak 3 kali. Kemudian every occasion. Dan ingat ya, kalau kita sincere betul-betul, insya Allah manusia bagaimanapun dia kerasnya, lama-lama saya pernah mengalami seperti itu. Terus kita malah jadi malu. Ya. Jadi kita tetap bagaimana, apalagi itu kalau saudara dekat dengan kita, ya. Nah, kita kasih hadiah, kita telepon. Ya. Kemudian juga orang yang lain yang tahu tentang masalah ini ada terjadi, maka kita mesti come forward. Kata Nabi kan, maukah kau tunjukkan suatu amalan yang pahalanya lebih tinggi daripada puasa Senin Kemis, daripada tahajud, apa itu? Itu mendamaikan orang yang sedang tidak damai. Itu pahalanya besar. Makanya kalau kita dengar, cepat-cepat ya, berusaha untuk menyatukan orang. Ya, jadi kembali kepada tadi, jadi kalau kita sudah berusaha, dan kita tidak tahu masalahnya, tetap dia ignore kita, dan kita selamat. Oke, jazakallah khairan. Semoga kita bisa terus bersambung silaturahmi pada saudara dan juga saudara seiman, seislam. Insya Allah. Ini insya Allah kita sudah di penghujung acara nih. Jadi saya hanya membacakan 2 pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Pertama dari Bapak Abu nih. Bapak Abu. Pak Abu ya. Apa baik atau bolehkah kalau kita sholat tahiyatul mihrab jika ada di rumah? Oke. Yang kedua, ini pertanyaan dari Pak Tony Soeharto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Melaksanakan sholat fardu di awal waktu adalah sangat diutamakan. Tapi bagaimana kalau pada saat yang sama ada acara tausiah seperti ini, ya, mana yang harus kita dahulukan, ya? Jadi kita langsung waktunya atau terus ngikutin kajian ini? Iya ya.
Jadi tadi pertanyaan Pak Abu nggak ada tahiyatul musalla, ada yang namanya tahiyatul masjid ya. Jadi musalla itu tidak sampai kepada tingkat seperti itu. Ya, dia bukan baitullah. Itu yang disebut masjid itu baitullah. Jadi nggak ada tahiyatul masjid. Tapi jangan lupa nawaitul i'tikaf fi hadzal musalla atau fi hadzal mihrab. Nah, pertanyaan bagus Pak Tony tadi, sebaiknya kalau memang lagi ceramah, kita dengarkan ceramah, selama itu tidak sampai melewati sejam misalnya. Kan? Karena zaman Nabi pun kadang-kadang kalau lagi ceramah teruskan. Kan? Selama waktunya tidak terlalu panjang. Paling maksimum sejam. Tapi kalau lebih sejam, sebaiknya kita dulu kita salah. Nah, karena menuntut ilmu itu pahalanya besar. Kemudian juga kemungkinan dengan sambil kita dengarkan nanti juga akan tambah khusyuk kita, itu juga bagus. Jadi selama tidak terlalu panjang itu dibolehkan. Oke, alhamdulillah. Semoga jelas ya Pak Tony ya, sehingga kita bisa meneruskan ya selama nggak terlalu panjang gitu ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Oke, ini di penghujung acara. Saya sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan mungkin summary dari Imam Jeban. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada tim IMSA Learning and Development untuk yang membuka acara kelas ini. Kedua juga kepada Imam Jeban yang telah memberikan tausiah, memberikan materi, memberikan ilmu kepada kita sehingga kita banyak menyerap ilmu. Dan jangan lupa isi kuisnya sehingga nanti bisa ikut dalam kelas Husnul Khotimah, Asmaul Husna ini. Berlanjut apa yang kita sudah dapatkan berapa kali di kelas ini juga kita tes apa masuk apa enggak nih gitu ya. Insya Allah pertanyaannya mudah dan kalau sudah dapat nanti insya Allah tim yang lulus akan diberikan sertifikat oleh tim IMSA Development and Learning. Lanjut juga dan dari IMSA Care ya. Semoga sahabat IMSA yang berpeluang untuk berzakat bila tidak tahu kemana, IMSA Care bersedia menerima zakat infak dan sedekahnya melalui program-program yang sudah ada, bisa diklik di IMSA Care ya. Lalu juga terima kasih saya kepada tim streaming dari Radio IMSA yang telah men-setting segalanya sehingga bisa berjalan lancar acara ini. Lanjut juga sekali lagi kepada sahabat IMSA semua yang telah hadir bersama-sama mengikuti kajian ini. Saya terima kasih karena tanpa kita semua acara ini pun menjadi kurang. Tetapi kalau dengan ada kita insya Allah menjadi lebih semangat lagi untuk belajar insya Allah. Oke, jazakallah khairan semuanya. Silakan Ustaz, untuk mungkin summary lalu nanti ditutup dengan doa penutup. Jazakallah khairan. Ya, mari kita sebelum berdoa kita teladani nama Allah As-Salam ini ya. Supaya kita nanti ketika meninggal kita dalam keadaan salam. Ayat salamun qaulan min rabbir rahim. Kita selalu pertama selalu damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Damai dengan Allah artinya dengan mentaati segala perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian kita damai antara suami istri. Nah, itu penting sekali. Right? Kedamaian kita antara suami istri itu pengaruh pada kedamaian antara anak-anak. Kemudian kita damai dengan sama keluarga kita, ya, andai tolan kita, tetangga kita, dan juga damai kepada semua orang sekitar kita, muslim non muslim. Tidak ada kehidupan yang indah kecuali hidup kita dengan damai. Dan damai itu tidak datang sendiri. Kita mesti berusaha. Yang terakhir, apabila kita dalam keadaan sulit, banyak masalah, panggil nama Allah. Biasa. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amuka fi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa zakatina wa sadaqatina wa jami'a amalina. Allahumma ij'alna minal faizina bi lailatul qadar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat
al-ahya minhum wal amwat innaka sami'ud da'wat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah semua dosa kedua orang kami. Ya Allah, jadikanlah kami yang beruntung, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah, jadikanlah kami masuk orang yang dibebaskan daripada api neraka. Ya Allah, seperti Kau kumpulkan kami sekarang ini di sini, kumpulkanlah semuanya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya jawad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keren atas summary dan doanya. Sekali ini terakhir saya sebelum menutup acara ini ada sedikit update dari Imsacare, bisa saya bacakan. Insya Allah penerimaan Imsacare untuk COVID-19 sebesar $27.326, sedangkan penyalurannya sudah kita salurkan yaitu sebesar $13.250. Insya Allah semoga yang menyalurkan dananya semoga ditambahkan nikmat oleh Allah, rezekinya berkah juga, dan juga yang mendapatkan bantuan semoga bisa meringankan dari beban yang dihadapinya. Juga sekali lagi jangan lupa nanti juga ada acara yaitu RDA nanti sore yang insya Allah juga Imam Jeban menjadi salah satu pembicara yang hadir di untuk acara dengan Interfaith. Ya, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan jam berapa nanti? Semua agama ya. Ya, semua ya untuk kita bersama-sama untuk Indonesia, untuk kita untuk mudah-mudahan bisa melewati dengan baik krisis ini ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan selama menjadi moderator. Saya mohon tanah urut mundur. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Mas Krisna. Ya, Tony. Sekarang